Welcome to Suara Hair Channel. Jadi bayangkan, Demak, Kesultanan Demak dibatasi oleh Kabupaten Demak, pencariannya hanya masjid dan alun-alun. Nah, kesimpulannya konyol, tidak ada jejaknya lagi. Oke, masih bersama saya Ahyar Permana di ruang tamu, dan tamu saya kali ini Doni Alwi Romdoni. Ini peneliti Kesultanan Demak yang sehari-hari mengajar di Universitas Fakultas Agama Islam di Universitas Wahid Hasim. Kalau kita bandingkan beberapa kerajaan kesultanan yang lebih tua gitu misalnya, ada nih, ini pusatnya di sini nih, bangunannya di sini nih, Majapahit di sini misalnya. Iya Mas. Begini, pertama kita belum menemukan kategorisasi yang jelas jejak fisik masa Demak dengan sebelumnya. Kita masih pangkling. Misalnya gini ya, dulu kita itu diajari begini, candi yang di Jawa Tengah itu candi-candi yang terbuat dari batu alam dan fungsinya sebagai rumah ibadah. Contoh Borobudur dan Prambanan. Sementara di Jawa Timur itu candinya batu bata dan fungsinya makam raja. Di Prawoto itu ada jejak batu bata dan ada jejak batu alam. Maka silang sengketanya bisa Majapahit dan Demak hadir di situ atau semuanya Demak. Belum pernah ada penelitian secara khusus memastikan itu. Iya, kalaupun ada tidak populer. Sehingga kita buru-buru menyimpulkan Demak tidak meninggalkan jejak fisik dan juga literatur. Nah, dari sini saja. Karena jejak terkuat yang terlihat oleh orang kan masih Demak. Dan itu pembatasan yang membuat para peneliti tidak memiliki energi untuk melanjutkan pencarian. Kenapa? Karena begitu meneliti Kesultanan Demak hanya dibatasi masjid. Maka diteliti di sekitarnya. Iya, hanya radius beberapa meter. Loh kok bisa Kesultanan jejaknya hanya dibatasi masjid? Ini kan menurut saya pembatasan yang dibuat, yang kemudian dia putus asa di lingkaran itu. Jadi bayangkan, Demak, Kesultanan Demak dibatasi oleh Kabupaten Demak, pencariannya hanya masjid dan alun-alun. Apa begitu? Gitu loh. Nah, kesimpulannya konyol, tidak ada jejaknya lagi. Ini kan kalau orang Jawa bilang keweden karo ayang-ayange dhewe, ketakutan dengan imajinasi yang ia buat sendiri. Nah, saya mengajak untuk mendobrak itu. Iya. Demak itu kesultanan. Maka bayangkan wilayahnya sebagai negara. Kalau nggak kuat, mundur saja jadi peneliti. Gitu. Galak Karena pendobrak ini. Galak saja ora dindel ya apa meneh guyon. Payah ini. Tadi kita balik ke Prawoto. Ada nggak yang curiga? Iki kan nunggahke Prawoto mergo cah Prawoto. Iya tentu. Tetapi ini memang asli Prawoto di wilayah Pati Selatan yang berbatasan dengan Undaan di Kabupaten Kudus. Ya tentu ada ya teman-teman yang cara berpikirnya memang sudah terlanjur dibatasi oleh skup yang kecil. Tentu bertarungnya adalah ini kan hanya untuk daerahnya. Tidak, Demak itu persoalan kita, persoalan bagian dari lembaran sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Dan ini masalah kita. Bayangkan kalau ini dibiarkan, Majapahit, sebagaimana Majapahit, Sriwijaya dianggap sebagai tak berjejak, sekupnya kecil, itu kita kehilangan pengetahuan, nalar yang pernah hidup pada saat itu. Maka kehilangan Demak sebetulnya adalah kehilangan kita sebagai bangsa. Dan saya sedang mengajak, ayo kita tunjukkan bahwa kita itu diwarisi pengetahuan bahasa saya, Mas. Bukan hanya sejarah, tapi pengetahuan. Tradisi budaya itu pengetahuan. Ketika menarik bahwa pusat Demak itu Prawoto, itu kan sudah mengacaukan persepsi banyak orang. Iya. Respon awal yang diterima macam apa? Tentu
terpecah jadi dua ya. Ada yang bilang ini ngaco, tidak siap, kemudian ini pertarungan antar kampung gitu kan. Saya dianggap membawai kampung saya, kampung sebelah akan menduduki kampungnya. Tapi saya tegaskan, kalau masih berpikir model begitu, maka aku bukan lawanmu, gitu. Karena aku itu kelasku liga, gitu. Sementara kamu itu tarkam. Nah, kamu bukan lawanku. Kamu itu justru saudaraku yang sampai kapanpun akan aku rengkuh. Tawadi tenan ya. Aku bukan lawanmu, gitu. Serius, saya tidak sedang ingin mengajak pertarungan antar RT antar kabupaten, saya tidak. Itu bukan kelas saya. Ya. Tapi ini persoalan sejarah kita yang dari model ini kita ayo belajar. Bisa jadi ketika membaca lembaran pemerintahan sebelumnya, kasusnya akan seperti ini. Saya kasih tahu satu lagi, Mas. Seandainya di Jawa bagian timur itu ada Kabupaten Majapahit, maka peneliti tidak berani keluar dari kabupaten itu. Karena bayangannya Majapahit itu ya Kabupaten Majapahit. Untung tidak ada, makanya peneliti agak longgar. Jejak Majapahit ditemukan di Jombang, Kediri, Mojokerto, yang kenal Lumpur Lapindo itu mana? Sidoarjo, bahkan sampai di Blitar. Karena tidak dikungkung oleh Kabupaten Majapahit, gitu loh. Nah, kita beda. Ada Kesultanan Demak, hari ini ada Kabupaten Demak. Kita nggak berani keluar dari Kabupaten Demak. Makanya ada temen yang lewat medsos tuh, gimana Demak di Prauto? Prauto itu ikut mana? Padi. Ya enggak lah, masa di Padi katanya. Loh, kamu itu nyari rel kereta api apa nyari kesultanan gitu loh. Kan bukan begitu. Nah, kenapa? Karena hari ini kita itu dikacaukan dengan Kabupaten Demak. Dengan penetapan wilayah Kabupaten Demak hari ini gitulah ya. Karena persepsi orang begitu sebut kata Demak yang terbayangkan adalah Kabupaten Demak pada hari ini. Hari ini. Dan kesultanannya berpusat di Masjid Demak. Kemudian jejaknya ya tidak jauh-jauh dari alun-alun Demak. Itu macam-macam, Mas, lucu-lucu. Ada yang bilang, jangan berpikir ala Barat katanya. Kesultanan Demak itu, Kesultanan Islam, itu meniru Kanjeng Nabi. Jadi nggak jauh-jauh dari masjid. Iya, nggak jauh dari masjid. Pasukan dibariskan di halaman masjid. Ada tamu disambut di masjid. Ada yang nyetuk komentarnya. Kok di masjid itu istri-istri sultan ditaruh di mana? Masa dia diserami masjid? Ya saya ketawa, bener juga ini. Membayangkan negara itu jangan sesederhana karnaval yang cukup 40 orang sudah heboh. Negara itu ada benda harta pusaka, ada kerabat dekat sentono, ada amunisi, ada pasukan, ada jantung pertahanan. Ya kalau tempatnya tidak mendukung, tidak representatif, itu bukan negara. Ada yang bilang, kenapa Demak tidak berjejak? Oh, itu rajanya sufi. Rumahnya terbuat dari bambu dan kayu. Ya jangan begitu. Demak itu mengontrol bahasanya, bukan menyerang. 4 kali hadir di Malaka itu sebagai bentuk kontrol. 4 kali, biaya perang tidak sederhana. Kalau rumahnya dari bambu, itu dikasih petasan terbakar, Mas. Jadi jangan guyon kalau bicara ini. Maksud saya, waduh, aku main guyon padahal. Masuk kategori guyon dalam pemahaman saya itu orang yang membayangkan Kesultanan Demak seperti pos kampling. Itu guyon yang serius itu. Rajanya itu wataknya ekspansif begini kok. Kerajaannya terbuat dari bambu dan kayu ini kan ya. Meriamnya ditaruh di mana? Masa dititipkan di pos sebelah? Gitu. Oke. Gagasan pertama mulai berpikir Pak, ada kemungkinan nih pusat Demak adalah Prawoto, itu sejak kapan? Iya ini menarik ya. Dulunya tentu tidak sesadar ini ya. Meskipun waktu kecil sudah bertemu tempat yang sama gitu ya. Saya itu sejak masa kanak-kanak remaja sudah terdidik melihat jejak yang berserakan. Yang kalau mendengar dari para orang tua itu penjelasannya sepotong-sepotong, bisa saling melengkapi, bisa saling menyerang. Beberapa kan diunggah di saya menyimak beberapa gitu ya. Diunggah di medsos soal misalnya Gelagahwangi gitu misalnya.
Ini apa satu wilayah yang berupa hamparan gelagah gitu. Iya, gelagah. Begini. Kalau kita baca di Babat Demak Pesisiran, kemudian ada kitabnya Mbah Kiai Abdul Fadul Sendang Senori, pemilihan tempat sebelum dijadikan sebagai praja atau kota raja itu kan atas petunjuk para resi bijak bestari, orang yang bisa menghubungkan antara berita langit dengan bumi, gitu. Kurang lebihnya begitu. Nah, kode ini kan Aulia gitulah ya, kalau kami kode itu kan diberikan oleh Njeng Sunan Ampel. Sebagaimana pemilihan Majapahit juga diberikan oleh Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu kan sosok diplomat, negarawan gaek, tapi juga waskita gitu. Nah, Njeng Sunan Ampel ini kan memberi kode Fatah, ini harus dinikmati. Ini Demak hadir ini. Ini tanda-tanda ruang tamu sih, karena ruang tamu maka akan ada pengunjung. Oke. Ini pasukan Demak yang dikirim ke sini. Silakan lanjut. Fatah, berjalanlah ke barat dari Dinta, Ampel Dinta saat itu. Berjalanlah ke barat dan jangan berhenti kalau belum menemukan belantara gelagah, hutan gelagah, belantara yang itu dipenuhi oleh pohon gelagah. Setelah sampai, maka cari titik tengahnya. Raden Fatah komplain, Njeng Sunan, bagaimana mungkin saya bisa menemukan titik tengah hutan? Namanya hutan itu kan bisa ribuan kilo, bisa ratusan kilo, dan bentuknya tentu tidak lingkaran, persegi, gitu ya. Orang masuk tersesat itu hutan. Oh, mudah. Cara menandai tengahnya adalah ketika kamu berhasil menemukan pohon yang berbau wangi. Karena itu hutan gelagah, ya pohon gelagah. Maka Raden Fatah kemudian mendatangi itu. Sehingga, nah belakangan ini disebut Gelagah Wangi. Jadi Gelagah Wangi itu sebetulnya penamaan pasca ada peristiwa antara petunjuk yang diberikan Njeng Sunan dengan proses yang dijalani Raden Fatah. Sebelumnya tentu tidak ada. Jadi tidak ada tempat Gelagah Wangi itu. Tapi penyebutan ini lahir pasca ada peristiwanya. Dengan segala kompleksitas tadi, perjalanan tadi. Nah, di tempat ini kemudian Raden Fatah berdiam, kemudian membuka hunian. Tentu ini menjadi proses membangun komunitas baru sebetulnya, yang nanti menjadi cikal bakal masyarakat baru pasca redupnya pesona Majapahit. Oke. Itu tempat-tempat yang serupa Gelagah Wangi itu banyak ya di Prawoto? Atau yang berupa peninggalan atau yang cerita folklore? Ya, masih bisa dijumpai sampai hari ini. Dan sekali lagi ini juga harus disadari, namanya hutan itu wilayahnya tidak berbatas. Maka mengendus di mana bekas tempat yang dulu ditunjuk Sunan Ampel harus membayangkan wilayah yang luas. Dan saya memberi kode itu kendeng gitu loh Mas. Jadi kan luas sekali. Saya miliki sendiri di kampung saya, di rumah saya kan tidak. Maka saya akan mengingatkan kalau ada cerita yang itu pohon gelagahnya satu di belakang pengimaman, ya bukan hutan. Itu bukan hutan Mas. Penyederhanaan gitu ya. Itu ini di pot itu namanya. Kalau satu bonsai itu namanya saja hutan. Ya. Masa satu baunya wangi di belakang pengimaman, ya jangan begitulah. Kok kita itu semiskin itu imajinasinya. Hutan itu, bayangkan hutan mana yang dikeramatkan itu, Alas Purwo. Itu masuk masih tersesat. Di dalamnya masih ada ribuan jenis tumbuhan, ada gua, ada pohon besar, macam-macam. Itulah hutan. Lah kalau hanya satu dewean, bukan hutan itu Mas, itu bonsai. Oh, kalau 10 saja masih taman. Mas, itu bukan taman, toko bunga itu. Ini ada simplifikasi, ada penyederhanaan pemahaman. Yang semakin kesini kita semakin miskin ternyata dan mengacaukan. Jangan-jangan penyederhanaan itu karena pengen sekti gitu. Iya, bisa jadi. Atau dimonopoli. Ya.
Jadi tempatku itu tempat yang paling suci, tempatku yang tempat paling sakti gitu, paling keramat gitu. Akhirnya tandanya diciptakan dan itu sedikit-sedikit gitu. Iya. Oke, tadi balik ke sejak kapan ini mulai berpikir kemungkinan Prawoto itu pusat Kesultanan Demak? Tahun 2001 saya kuliah di Semarang, ketemu dengan literatur dan saya ketemu dengan satu buku yang ditulis The Craft yang sudah diterbitkan oleh Pustaka Graffiti kalau tidak salah. Ya. Itu tentang runtuhnya Majapahit dan berdirinya negara-negara Islam. Nah, di situ penulis itu membahas Prawoto detail sekali. Saya kaget. Loh, orang ini kok Kampungku kok dibahas? iya, orang ini bisa mendudukkan tempat bernama Prawoto dan menjawab kegelisahanku selama ini. Cerita-cerita yang putus-putus bahkan irasional dijelaskan oleh orang-orang sepuh di sana, tapi ini diurai. Nah, kemudian saya mulai belajar membaca literatur yang dirujuk penulis ini. Maka ketemulah ini semakin mengembang. Dan saya biasanya satu tema kalau saya agak selesai membahasnya, muncul satu esai pendek atau sampai di tulisan di artikel di jurnal. Nah, lama-lama tahun 2014-an itu agak utuh monografi ini. Dari penggalan-penggalan tulisan itu agak utuh. Kemudian 2016 saya berangkat ke Tiongkok. Studi 1 tahun, 2 tahun. Ya, ini salah satu alumni Tiongkok. Rois Suriah PCINU. Wakil Rois. Oh, wakil Rois Suriah PCINU. Wah. Aku jane yang ndredeg. Jadi seharusnya itu lengkapnya adalah Kiai Haji Ali Romdoni. Itu terpaksa karena nggak ada sepuh di sana. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang bisa memberi tambahan energi bagi saya untuk terus memproduksi konten-konten yang serupa ini. Sekali lagi terima kasih Mas Doni. Sama-sama Mas. Dan kita ketemu di kesempatan yang lain. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.